Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Semoga hari ini dipenuhi dengan berkat ya. Perkenalkan, saya Verena Raraku Putri, member DFJ Fellowship 15 dari Sintang, Kalimantan Barat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 22 Mei 2021 bersama Kak Ali Antonius, member DFJ Fellowship 13 dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, kita bertemu lagi. Saya Ali, member OMK Daily Fresh Juice 13. Saya dari Tangerang. Baik, mari kita siapkan hati untuk meneguk jus segar hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus bangkit, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dulu masih kuliah, tinggal di kos-kosan. Formasi kamar kos saya itu saling membelakangi dengan banyak kamar yang berjejer. Kebetulan saya menempati kamar barisan depan. Di barisan depan berjumlah 4 kamar. Yang terisi 3, 2 kamar dihuni oleh mahasiswa, saya dan juga teman saya. Dan 1 kamar dihuni oleh pasangan suami istri. Suatu sore, kita duduk sambil ngobrol. Tapi dari depan pintu kamar kita masing-masing, yang memang jaraknya berdekatan. Lalu, sahabat saya itu bilang, "Bro, kayaknya Tante Vero marah dengan saya. Soalnya, dari tadi semenjak saya pulang dari kampus, dia sama sekali menyapa atau mengajak saya bicara. Mukanya pun muram, tidak pernah senyum." Belum sempat saya tanggapi, ada suara lain. "Jadi saya harus pasang muka senyum terus dengan kalian?" Dan suara itu dari kamar nomor 2. Pintunya sih ditutup. Kita kira orangnya nggak ada. Ternyata beliau dari tadi dengar semua obrolan kami. Ya mau gimana? Pasrah. Kita ketangkap basah, ngomongin orang dan langsung didengar oleh orangnya. Ending dari peristiwa itu, kita dinasihati dan juga sempat sedikit dimarahi sih. Katanya kalau ada yang mau diomongin ya langsung sama orangnya, jangan di belakang. Sahabat Fresh Juice, bacaan Injil hari ini merupakan rentetan percakapan Yesus dengan muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Kita bisa melihat Petrus yang kepo
setelah dibormandir pertanyaan oleh Yesus. Pertanyaan soal apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, itu saja diulang sampai 3 kali. Semacam make sure gitu, karena memang Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu obrolan itu kemudian diakhiri dengan Yesus yang mengatakan bagaimana Petrus akan meninggal. Setelah omong-omong itu, Yesus mengajak Petrus pergi. Pas sambil jalan, Yohanes ngikut dari belakang. Petrus kepo. Ia lalu bertanya kepada Yesus, bagaimana nasib Yohanes nanti? Yesus santai, tidak terpancing dengan pertanyaan yang diajukan oleh Petrus. Malah Yesus memberi jawaban yang sedikit menohok. Itu bukan urusanmu. Saya pun merasa tertohok dengan ucapan itu. Bukan urusanmu. Kenapa? Karena dewasa ini, rasanya kadar kepo kita itu makin hari makin tinggi. Padahal hal yang kita kepoin belum tentu ada faedahnya bagi kita. Coba lihat, yang viral di YouTube atau di Instagram, itu adalah masalah pribadi atau aib orang lain yang diumbar. Itu yang laris viewersnya. Lalu terkadang, jika ada postingan foto pasangan, entah itu artis atau pasangan bukan artis sekalipun, ada aja yang komen, nggak cocok. Nah, saya pernah melihat balasan komen, "Hei, Anda siapa? Peramal." Memang zaman internet ini bukan perkara mudah mengontrol jari dan mulut. Menurut saya, ada 2 tipe korban yang paling sering dijadikan bahan julid atau gosip. Yang pertama adalah orang yang menonjol prestasinya. Atau yang kedua adalah mereka yang sama sekali tidak berprestasi, atau yang menurut pikiran kita, dia itu tidak sefrekuensi dengan kita. Nah, mereka itu adalah materi julid yang paling laku. Dan kadang kita ini agak aneh. Jika kita tidak suka dengan orang lain, kita malah mengajak sahabat atau orang lain juga untuk ikutan tidak suka dengan orang yang kita tidak suka itu. Lalu kita pun juga mungkin kepo. Jadi bertanya, kenapa ya kita itu suka dengan urusan orang lain yang lalu berujung kepada entah gosipin, gibahin, atau julitin orang itu. Nah, menurut beberapa referensi dan hati saya juga mengiyakan, jawabannya adalah iri hati. Ini memang sebuah jawaban kebenaran yang sedikit menyakitkan, yang kadang kita nggak mau dengar. Karena seringkali kita lebih suka menerima dusta yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Begini, taruhlah contoh, tidak sulit memberikan penguatan, penghiburan kepada orang lain saat ia sedang gagal, entah kehilangan atau terluka, meskipun ia mungkin saja saingan berat kita. Tapi bagaimana rasanya kita merayakan keberhasilan orang lain jika kita sendiri tidak berhasil atau gagal di bidang itu? Ini tidak mudah. Mulut boleh bilang, selamat ya. Hati belum tentu. Nah, itu yang persis dialami oleh Petrus hari ini. Setelah ia diberitahu bagaimana ia akan mati, ia kepo. Guru, itu nasibnya Yohanes bagaimana ya? Apa dia juga akan meninggal dengan cara seperti saya meninggal? Sahabat Fresh Juice, saya percaya dalam hati kita ada keinginan untuk merubah kebiasaan buruk kita itu. Walau ada godaan yang bilang, tak makan tak apa, asal julid lancar. Kok malah julid seolah jadi asupan primer ya? Ini sudah pasti ucapan yang keliru. Tapi, sadar atau tidak, ini juga pertanda bahwa kesehatan rohani kita kurang begitu baik. Barangkali kita menganggap sepele, toh ini juga bukan dosa berat. Padahal, jika ini terus dibiarkan, ini ibarat sel kanker yang terus menjalar, yang akan bisa merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita ambil belajar dari obrolan Yesus dengan Petrus hari ini? Nah, menurut saya, ada 2 cara. Yang pertama adalah dari sisi kita pribadi sebagai manusia. Ayolah, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Lalu, akui dosa-dosa kita.
Kadang sebuah kejujuran atas kesalahan diri sendiri justru membawa kita kepada sebuah jalan pertobatan. Kemudian kita bisa copy-paste kata-kata Yesus di atas, lalu install di kepala kita. Kata-kata seperti, itu bukan urusanmu, atau itu bukan urusanku. Jika kita diajak untuk julitin, gosipin, atau gibahin orang lain. Cara yang kedua adalah, mintalah bantuan. Berdoa kepada Roh Kudus. Minta karunia Roh Kudus. Besok adalah Pentakosta. Kita bisa sama-sama berdoa, meniru apa yang dilakukan oleh Bunda Maria dan para rasul. Mereka menanti turunnya Roh Kudus. Jadi, bolehlah kita minta kepadanya karunia Roh Kudus. Kan ada 9 itu. Misalnya kita minta salah satunya adalah karunia hikmat. Dengan berharap kita bisa memperoleh buah-buahnya. Pengendalian diri misalnya. Karena saya yakin selama ini kita jarang terpikirkan untuk minta karunia Roh Kudus. Yang kita minta umumnya hal-hal yang sifatnya jasmani. Ini juga bukan berarti saya bilang bahwa yang jasmani itu tidak baik. Bukan. Tapi kita kan tahu tubuh kita terdiri dari rohani dan jasmani. Kalau tubuh saja yang diberi makan lalu rohnya disuruh diet, pasti akan ganggu kesehatan rohani kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tidak ada bait yang diciptakan lalu tidak ingin ditinggal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, jangan julid-julid lagi ya. Ngeri. Terima kasih kepada Kak Ali Antonius untuk renungannya yang luar biasa hari ini. Teruntuk kaum muda yang mau gabung di grup WA OMK, silahkan kirimkan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Grazie, dan sampai berjumpa lagi dalam Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.